Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nopal Ginanjar Rahmatullah. Saya dari kelas Informatika 2C. Hari ini saya akan membahas memori pada komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja kepada pembahasannya. Pentingnya memori pada komputer, peran dan fungsi memori. Memori komputer berperan penting dalam menjalankan sistem komputer. Fungsi utama memori adalah menyimpan dan menyediakan data yang diperlukan oleh komputer saat menjalankan program atau melakukan operasi. Ketika program atau aplikasi dijalankan, data dan instruksi akan disimpan dalam memori komputer sehingga dapat dengan cepat diakses oleh prosesor. Selain itu, memori juga berfungsi sebagai jembatan antara prosesor dan perangkat penyimpanan jangka panjang seperti hard disk atau SSD yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lebih lama. Lanjut ke jenis-jenis memori. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM, Random Access Memory, adalah perangkat keras di komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan digunakan untuk menjalankan berbagai instruksi dari suatu program. Fungsi dari RAM sendiri yaitu mempermudah akses atau pembacaan data pada suatu hard disk. RAM juga mempermudah pembacaan data saat komputer telah menyala. Jika komputer baru saja dihidupkan, maka biasanya file belum terbaca oleh RAM. Selanjutnya ada jenis-jenis RAM. Yang pertama ada EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory atau EDORAM adalah jenis RAM yang digunakan pada sistem informasi Pentium. RAM ini dapat melakukan proses penyimpanan data dan pengembalian data secara bersamaan. Yang kedua ada RDRAM, Bus Dynamic Access Memory, yang hadir dengan kecepatannya. Namun, RDRAM juga memiliki kekurangan, yaitu harga yang relatif tinggi. RDRAM juga digunakan pada komputer Pentium 4. Yang ketiga ada SDRAM, atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, yang menjadi salah satu jenis RAM yang dikeluarkan setelah DRAM. SDRAM hadir dengan kecepatan yang tinggi dan melalui sinkronisasi oleh clock system. Yang keempat ada DRAM atau Dynamic RAM, yang merupakan RAM yang melakukan refresh secara berkala pada CPU dengan tujuan data yang ada dapat tersimpan dengan baik. Dan yang kelima ada DDR-RAM, Double Rate Random Access Memory, yang merupakan RAM yang dilengkapi dengan tipe keluaran terbaru. DDR merupakan perbaruan dari versi RAM sebelumnya. Yang keenam ada SRAM, Static Random Access Memory, yang merupakan jenis RAM dengan kecepatan tinggi untuk melakukan proses kerja. SRAM tidak memiliki proses refresh pada CPU sebagai instruksi pada program kerja komputer yang sedang berlangsung. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu cara kerja RAM. Perintah yang dijalankan akan ditampung pada prosesor. Lalu, RAM akan terhubung pada perangkat CPU, kemudian CPU akan melakukan proses data dan menyimpan semua data sesuai dengan perintah yang diinstruksikan pada layar. Penyimpanan pada RAM ini bersifat sementara. Lanjut ke jenis selanjutnya, yaitu ROM atau Read Only Memory, yang merupakan media penyimpanan pada komputer secara permanen. Biasanya, ROM digunakan sebagai media penyimpanan default. Lalu apa fungsi ROM? RAM berfungsi sebagai media penyimpanan pada perangkat komputer seperti ROM BIOS dan semua program default pada komputer, yang hanya dapat dibaca saja dengan perubahan yang dapat dilakukan hanya satu kali selama masa penggunaannya. Selanjutnya ada jenis-jenis ROM. Yang pertama ada mass ROM atau MROM. Adalah jenis ROM yang isinya ditulis oleh prosedur sirkuit terintegrasi dan bukan oleh pengguna. Proses penulisan data ke ROM bertopeng disebut sebagai pemrograman bertopeng. Istilah mass
mengacu pada rangkaian elektronik kecil di IC yang digunakan untuk memproses data. Palet buram yang disebut photomask umumnya menutupi masker di IC. Masker foto ini memiliki lubang, memungkinkan cahaya di beberapa titik tertentu sementara area lainnya tidak terkena cahaya. Hal ini menciptakan pola yang berbeda dan mencegah orang lain menduplikasi produk. Selanjutnya ada programmable ROM. Memory read-only yang dapat diprogram adalah jenis ROM yang isinya hanya dapat diubah atau diprogram satu kali setelah pembuatan perangkat penyimpanan. Yang ketiga ada erasable programmable ROM atau EPROM. Erasable Programmable ROM adalah jenis memori read-only yang isinya dapat dihapus dan diprogram ulang berkali-kali tanpa mengganti chipnya. EPROM menggunakan sumber ultraviolet atau UV yang kuat untuk menghapus isinya. Yang selanjutnya yang keempat ada Electrically Erasable Programmable ROM atau EEPROM yang biasa juga disebut E2PROM yang adalah jenis ROM lain yang isinya dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik. Tidak seperti EPROM, E2PROM memungkinkan pengguna untuk menghapus dan memprogram ulang setiap byte data. Oleh karena itu, chip ini juga disebut sebagai chip yang dapat dihapus byte-nya. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu cara kerja ROM. Pengguna komputer memasukkan program default pada chip ROM, lalu secara otomatis ROM akan melakukan penyimpanan program secara permanen. Setiap data yang telah disimpan tidak dapat dihapus menjadi output device. ROM juga tidak dapat diubah lagi karena pengisiannya hanya sekali saja selama pemakaian. Untuk jenis selanjutnya yaitu external memory. Yang pertama ada CD, yang kedua ada DVD, yang ketiga ada disket atau floppy disk, yang keempat ada HDD, yang kelima ada SSD, yang keenam ada flash disk, dan yang ketujuh adalah kartu memori. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara mencek RAM pada komputer. Cara yang pertama, di keyboard, klik Windows plus X, lalu kita ke sistem. Nah, di sini bisa kita lihat prosesor yang digunakan adalah Intel i5 dan RAM-nya RAM 4 GB dengan sistem 64 bit dan edisi Windows-nya adalah Windows 11. Untuk cara yang kedua, kita ke search bar, lalu tinggal cari aja System Information. Nah, di sini OS-nya itu Windows 11, sistem type-nya 64, lalu di bawah sini RAM-nya bisa kita lihat 4 GB dengan total physical memorinya 3,82 GB yang available-nya cuman 346 MB doang ya. Untuk cara yang ketiga, teman-teman tinggal klik Ctrl Shift plus Escape. Di sini akan ngebuka Task Manager. Atau bisa juga di search bar tinggal cari aja Task Manager. Nah, yang ini ya. Sini bisa kita lihat 88% ya memori yang digunakan, 32% CPU-nya. Di sini kita bisa cek performanya. Ini untuk CPU-nya, detail-detailnya, memori. Nah, available-nya cuman 400 ya ternyata. Di sini juga bisa ngecek WiFi sama GPU. Sekian
Dari saya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.